Sebuah laga besar ternyata tidak hanya soal adu teknik dan strategi di lapangan, tapi juga soal siasat yang kadang bikin kening berkerut. Ya, taktik licik Arab Saudi untuk menjatuhkan timnas Indonesia akhirnya terbongkar. Mulai dari trik kecil yang seolah tak terlihat, sampai manuver di luar dugaan yang bikin kita bertanya-tanya, ini masih sepak bola atau masuk dunia persulapan? Penonton dibuat deg-degan, pemain dibuat kewalahan, dan tentu saja supporter Indonesia dibuat naik darah. Namun di balik drama itu, muncullah sosok Patrick Kluivert dengan wibawa dan ketenangan khasnya. Ia bukan hanya mengatur strategi timnas Indonesia, tapi juga melontarkan jawaban telak yang langsung mematahkan omongan mantan pelatih yang pernah meremehkan Garuda. Seolah-olah Kluivert berkata, "Hei, sepak bola bukan hanya soal masa lalu, tapi juga keberanian membuktikan hari ini." Dan di momen itu, aroma gengsi bercampur strategi semakin terasa panas. Jadi bersiaplah, karena di video ini Anda akan menyaksikan bagaimana trik-trik Arab Saudi dibongkar satu persatu dan bagaimana Kluivert mengubah keraguan menjadi keyakinan. Kisah penuh tensi, bumbu komedi, dan tentu saja kejutan yang bikin kita semakin bangga jadi pendukung timnas Garuda. Taktik licik Arab Saudi jatuhkan timnas Indonesia terbongkar, hingga Patrick Kluivert patahkan omongan mantan pelatih. Pengamat sepak bola bongkar taktik licik yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Keputusan Patrick Kluivert yang seolah-olah bertolak belakang dengan omongan mantan pelatih Arab Saudi. Kabar mengenai seorang pengamat sepak bola nasional bongkar taktik licik yang dinilai merugikan timnas Indonesia, serta keputusan Patrick Kluivert yang seolah-olah bertolak belakang dengan omongan mantan pelatih Arab Saudi soal timnas Indonesia. Pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar. Salah satu lawan terkuat di grup B yaitu Arab Saudi, sekaligus menjadi tuan rumah. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang memiliki ambisi tinggi untuk kembali tampil di ajang sepak bola terbesar dunia ini. Langkah serius mereka terlihat dari keputusan Federasi Sepak Bola Arab Saudi yang merekrut Nicolas Jover sebagai pelatih spesialis bola mati milik klub Premier League Arsenal. Bukan tanpa alasan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi dikabarkan tertarik usai menganalisis kekuatan Indonesia dalam situasi set piece. Artinya, skuad Garuda akan benar-benar dipantau secara detail. Oleh karena itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diharapkan dapat menyiapkan sistem pertahanan yang matang, termasuk pengaturan zonal dan man marking yang efektif. Pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali, mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait kondisi non-teknis yang dinilai merugikan timnas Indonesia. "Saya ini agak ragu karena ada permasalahan-permasalahan non-teknis yang harus kita siapkan secara mental," ujar Akmal, dilansir dari tayangan YouTube iNews. Akmal Marhali menyoroti bahwa dua negara tuan rumah, Arab Saudi dan Qatar, merupakan sponsor besar dalam babak ini. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan kecurigaan soal keberpihakan. Patrick Kluivert patahkan omongan mantan pelatih Arab Saudi. Keputusan Patrick Kluivert seakan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh mantan pelatih Arab Saudi mengenai timnas Indonesia.
Keputusan tersebut ternyata membuat publik terkejut dan terheran-heran. Bukan hanya supporter timnas Indonesia, bahkan media asing ikut terkejut dengan keputusan pelatih. Pasalnya, Patrick Kluivert dengan gagah berani memutuskan untuk mencoret beberapa nama yang sebelumnya menjadi langganan timnas Indonesia di era Sintayong. Salah satunya yaitu Marcelino Ferdinand. Pada era Sintayong, Marcelino Ferdinand selalu menjadi andalan lini serang timnas Indonesia. Bahkan pemain bernomor 7 ini pernah membawa kemenangan untuk timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi. Namun, Patrick Kluivert justru mencoret nama Marcelino Ferdinand untuk memperkuat timnas Indonesia dalam babak keempat. Keputusan ini seakan mematahkan omongan mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Roberto Mancini pernah berbicara soal kekuatan timnas Indonesia yang saat itu diperkuat oleh Marcelino Ferdinand hingga Ivan Jenner. Secara umum, timnas Indonesia bermain baik, ungkap Roberto Mancini. Dilansir dari unggahan Instagram Hamdan Hamedan. Bahkan, Roberto menyebut secara spesifik mengenai pemain timnas Indonesia yang menurutnya punya penampilan gemilang. Nomor 7, Marcelino Ferdinand, 10, Justin Hapner, 6, Ivan Jenner, dan 23, Nathan Joaon, ujar Roberto Mancini. Begitulah kawan-kawan, taktik licik Arab Saudi yang sempat bikin timnas Indonesia kerepotan, akhirnya terbongkar juga. Apapun bentuk triknya, satu hal yang jelas, semangat Garuda tidak mudah dijatuhkan. Justru dari tekanan itulah lahir pembuktian. Patrick Kluivert dengan tenang menunjuk kualitas, bahkan sampai mematahkan omongan miring mantan pelatih yang pernah meremehkan kita. Sepak bola memang penuh drama, penuh intrik, tapi juga penuh kejutan yang sering bikin kita gergetan sekaligus tertawa sendiri. Dan itulah indahnya mendukung timnas Indonesia. Selalu ada cerita yang tak terduga, selalu ada alasan untuk bangga. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah trik licik itu bisa menghentikan laju Garuda? Atau justru jadi bahan bakar semangat baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe biar tak ketinggalan kisah seru lainnya. Ingat, dukungan kalian adalah tenaga tambahan untuk timnas kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap kibarkan semangat Garuda.